Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata salah satu pembunuh berantai paling mengerikan di Amerika. Film ini berjudul Ed Kemper yang dirilis pada tahun 2025. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai pada 27 Agustus 1964 di California. Seorang pria lanjut usia terlihat kembali ke rumah dengan membawa belanjaan. Saat dia mencapai teras rumahnya, dia memanggil cucunya yang bernama Edmund. Tapi alih-alih mendapatkan sapaan hangat, Edmund muncul dengan senapan dan menembak kakeknya hingga tewas. Dia kemudian dengan tenang berjalan masuk ke dalam dan kita melihat dia juga sudah membunuh neneknya. Setelah itu, Edmund menelepon ibunya. Dengan ketenangan yang menyeramkan, dia memberitahu apa yang telah dilakukannya. Memberitahu ibunya bahwa dia membunuh kakek neneknya dan dia hanya melakukan apa yang dia selalu diinginkan ibunya. Setelah pembunuhan yang mengerikan itu, Edmund yang saat itu baru berusia 15 tahun dikirim ke rumah sakit jiwa. Singkat cerita, tahun-tahun telah berlalu dan kemudian pada 18 Desember 1969, ulang tahunnya yang ke-21, dia dibebaskan kembali ke dunia. Psikiaternya meyakinkannya bahwa bisikan-bisikan dan halusinasi yang dulu dia alami sudah hilang. Dokter menjelaskan bahwa iblis yang dulu dilihat Edmund tidak akan muncul lagi. Merasa lega, Edmund berterima kasih padanya dan pergi, tetapi Edmund tidak punya tempat tujuan. Jadi dia kembali ke rumah ibunya. Saat ibunya membuka pintu, ibunya pura-pura tidak peduli. Dan Edmund, dia bahkan tidak terkejut, yang dimana ibunya memang tidak pernah peduli sejak dulu. Ibunya lalu menyebutkan ada bir di lemari es jika dia haus. Edmund menjawab bahwa dia tidak haus. Di kamarnya, semuanya persis seperti saat dia meninggalkannya. Ibunya yang tidak stabil secara mental dan dingin secara emosional menghabiskan hari-harinya dengan minum dan merokok, tidak menunjukkan kepedulian pada putranya. Saat mereka berbicara, teman on ibunya datang. Ibunya menyuruh Edmund untuk berbohong dan mengatakan dia sedang bersiap-siap. Kemudian, ibunya pergi ke kamarnya, meninggalkan Edmund untuk menjamu tamu. Wanita itu tampak senang melihat Edmund dan memberitahunya bahwa dia dan ibunya akan pergi berpesta. Setelah mereka pergi, Edmund kembali tenggelam dalam ingatan. Dia ingat bagaimana ayahnya pergi suatu hari, mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota untuk menetap, tetapi dia tidak pernah kembali. Pengabaian itu menghancurkan ibunya yang menjadi semakin buruk secara mental. Dan sejak saat itu, setiap Edmund membuat kesalahan, ibunya menguncinya di ruang bawah tanah. Di sana, dia bertemu seseorang. Bukan orang, melainkan iblis, seorang teman khayalan yang membisikkan ide-ide jahat ke dalam pikiran Edmund yang masih muda dan rapuh. Teman ini tidak nyata, tetapi Edmund mempercayainya, dan seiring berjalannya waktu, dia mengubah Edmund menjadi sesuatu yang lebih misterius. Keesokan paginya, ibu Edmund menertawakannya saat dia tidur. Ibunya menyuruhnya untuk mencari pekerjaan dan menghasilkan uang. Di dapur sambil makan, Edmund teringat bagaimana dia dulu membunuh kucing saat kecil. Ibunya memperingatkannya untuk tidak memikirkan melakukan hal seperti itu lagi. Mereka berdebat. Edmund yakin ibunya tidak pernah peduli padanya, namun ibunya jauh di lubuk hati, ia menyesalinya. Tetapi ia tidak pernah menunjukkannya. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, Edmund masih belum punya pekerjaan. Ketegangan antara dia dan ibunya semakin meningkat. Ibunya mulai khawatir dengan perilakunya. Suatu malam di sebuah bar, ibunya mengaku kepada temannya bagaimana dia dulu merasa mual saat melihat Edmund masih kecil. Dia mengatakan, Edmund selalu melakukan hal-hal yang mengganggu. Itulah sebabnya dia mengurungnya di ruang bawah tanah. Bahkan sekarang, dia mengakui ada sesuatu tentang Edmund yang masih terasa menakutkan.
temannya mencoba meyakinkannya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir bahwa putranya akan baik-baik saja. Sementara itu, Edmund bersama seorang temannya sedang mendengarkan sebuah podcast pembunuhan di radio. Temannya bercanda tentang ingin tahu bagaimana rasanya membunuh seseorang. Edmund dengan tenang menjawab bahwa dia tahu, yang dimana dirinya telah membunuh kakek dan neneknya. Temannya tertawa, menganggap itu hanya sebuah dark jokes. Tetapi Edmund ingat ketika ia dikurung di ruang bawah tanah sendirian, kecuali iblis itu, satu-satunya temannya selalu membisikkan pikiran-pikiran yang jahat. Kemudian, pada malam harinya, Edmund sedang menonton film favoritnya. Dia terobsesi dengan aktris cewek film itu. Lalu ibunya masuk dan menyebutkan bahwa aktor cowok itu juga favoritnya, bahkan mengatakan jika aktor itu melamarnya, dia tidak akan menolak. Edmund marah, dia mengungkit 3 pernikahan ibunya yang gagal dan menyiratkan bahwa ibunya masih belum puas. Ibunya menjadi marah dan memarahinya karena berbicara tidak sopan. Edmund membalas, mengklaim bahwa perilaku ibunya adalah alasan ketiga suaminya pergi, karena tidak ada yang benar-benar mencintainya. Ibunya membalas dengan kenyataan pahit, mengatakan bahwa Edmund adalah masalah sebenarnya, dan hidupnya mulai berantakan sejak Edmund lahir. Kemudian Edmund masuk ke kamarnya dan tertidur. Sementara ibunya terpuruk dalam keheningan, tenggelam dalam asap, alkohol, dan kesepian. Singkatnya, cerita kini melompat ke tahun 1972. 2 wanita muda terlihat berjalan di sepanjang jalan, mencoba menuju ke suatu tempat. Beberapa saat, sebuah mobil tiba-tiba menepi di depan mereka, dan ternyata di balik kemudi adalah Edmund. Dia bertanya kemana tujuan mereka. Dan ketika dia mendengar mereka akan pergi ke kota, dia dengan santai menawarkan tumpangan kepada mereka dan mengatakan dia juga akan pergi ke arah sana. Di sini Edmund tampak sopan dan tidak berbahaya. Jadi gadis-gadis itu setuju dan masuk. Saat mereka mengobrol, Edmund mengetahui bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk menemui pacar mereka. Tapi tak lama kemudian percakapan menjadi tegang. Edmund mulai mengambil jalan yang tidak biasa. Hal ini membuat para gadis itu menjadi cemas. Tiba-tiba, Edmund menepi ke daerah terpencil dan menghentikan mobil. Tanpa peringatan, dia mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah mereka. Gadis-gadis itu menjerit ketakutan. Edmund mengancam akan menembak jika mereka membuat keributan. Gadis di kursi belakang diseret keluar lebih dulu dan didorong dengan kasar ke dalam bagasi. Lalu, gadis kedua dipaksa berbaring tengkurap di kursi. Beberapa saat kemudian, Edmund mengeluarkan pisau dan menusuknya tepat ke dada gadis itu. Edmund tidak berhenti di situ. Dia juga menghabisi gadis kedua, lalu memotong-motong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Edmund bahkan memotret jasad tubuh mereka, menyimpan foto-foto itu untuk kesenangannya sendiri yang menyimpang. Kemudian, Edmund kembali ke rumah. Ia melihat-lihat foto-foto mengerikan itu. Tapi saat itu juga, ibunya masuk ke kamar, yang membuat Edmund dengan cepat menyembunyikan foto tersebut. Berusaha untuk menunjukkan rasa sayangnya, Edmund menyerahkan sepucuk surat kepada ibunya, yang isinya adalah rasa rindunya. Ibunya membacanya dan malah membuangnya ke tempat sampah. Ibunya dengan dingin mengatakan bahwa dia akan pergi melakukan perjalanan atau merantau lagi. Hal ini membuat hati Edmund merasa sedih dan juga hancur. Beberapa saat kemudian, ibunya mengunci diri di kamar mandi dan menangis. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia bisa memperlakukan putranya sendiri seperti ini. Keesokan paginya, dia mengantar ibunya ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Selama perjalanan, ibunya dengan santai menyebutkan bahwa akhir-akhir ini banyak wanita menghilang di kota tempat mereka tinggal.
Edmund mendengarnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis Asia duduk sendirian di pinggir jalan menunggu bis. Edmund melihatnya saat dia melewati jalan itu. Dia menepi dan bertanya apa yang dilakukannya sendirian. Gadis itu memberitahunya bahwa dia sudah lama menunggu bis dan cuacanya sangat panas sekali. Edmund mengatakan kepadanya bahwa tempat itu tidak aman. Banyak gadis yang hilang baru-baru ini. Edmund menawarkan untuk mengantarnya ke halte bis berikutnya. Gadis itu awalnya sedikit ragu, tetapi akhirnya dia percaya dan setuju. Lalu ia masuk ke mobil. Di adegan berikutnya, Edmund membawa gadis itu ke suatu tempat terpencil. Di sini, gadis itu belum menyadari bahaya yang akan terjadi padanya. Sampai-sampai ketika Edmund sedang merobek selotip untuk menyumpal mulutnya, gadis itu bercanda bahwa itu terlalu kecil untuk mulutnya. Tetapi Edmund terus maju untuk menyumpal mulutnya, menodongkan pistol dan memaksanya untuk pindah ke kursi belakang. Ketika Edmund keluar dari mobil, dia menyadari dia meninggalkan pistolnya di dalam mobil. Namun, gadis itu bahkan tidak mencoba mengambil pistol itu. Sebaliknya, dia hanya membuka pintu mobil. Edmund kemudian mengambil pistol itu lagi, lalu ia menggenjot gadis itu hingga pingsan. Setelah itu, dia memotong-motong tubuhnya menjadi beberapa bagian, sama seperti para korban sebelumnya. Malam itu, ibu Edmund dan temannya minum kopi bersama, sambil melihat-lihat beberapa album foto lama. Saat mereka membolak-balik kenangan, suasana berubah. Temannya menyarankan agar mereka pindah ke kamar tidur, tetapi ibu Edmund ragu-ragu. Yang dimana ia mengatakan bahwa putranya juga tinggal di sini dan dia takut putranya akan menghakimi mereka jika dia tahu. Hal ini memicu pertengkaran antara kedua wanita itu. Temannya mengingatkannya pada pertengkaran serupa yang mereka alami selama liburan terakhir mereka yang merusak seluruh perjalanan. Dia mengakui dia tidak punya energi untuk menghadapinya lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi. Saat dia berjalan keluar, dia berpapasan dengan Edmund. Wanita itu memperingatkannya bahwa ibunya sedang dalam suasana hati yang buruk dan Edmund sebaiknya tidak berbicara dengannya. Sebelum pergi, wanita itu memperhatikan bahwa bagasi mobil Edmund masih terbuka. Ketika dia mencoba menutupnya, tutupnya tidak mau bergerak. Dia bertanya apakah Edmund butuh bantuan, tetapi Edmund malah membentaknya dengan marah lalu menyuruhnya pergi. Di sini, yang tidak diketahui wanita itu, di dalam bagasi terdapat mayat gadis yang telah dibunuh sebelumnya oleh Edmund. Kemudian, Edmund kembali ke rumah. Ibunya dengan santai bertanya, apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan hari ini. Edmund dengan ketenangan yang menyeramkan, mengaku telah menyerang seorang gadis, memotong-motong tubuhnya, dan baunya sangat busuk sehingga dia perlu mandi. Tentu atas pengakuan itu, ibunya sangat tercengang. Untuk sesaat, ibunya Edmund tidak bisa membedakan apakah Edmund bercanda atau mengakui sesuatu yang nyata. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Bagaimana jika putranya benar-benar melakukan hal-hal mengerikan seperti itu? Keesokan harinya, Edmund dipanggil ke pengadilan. Kasus tersebut mengenai pembunuhan kakek neneknya beberapa tahun yang lalu. Edmund menyatakan bahwa dia sakit jiwa saat itu. Pengadilan menerima klaim tersebut dan menyatakan dia bebas secara hukum. Edmund keluar sambil tersenyum, tidak terganggu, tidak menyesal, dan di bagasi mobilnya, mayat gadis itu masih tetap ada. Singkat cerita, tahun-tahun berlalu. Sekarang, tahun 1973. Saat mengemudi, Edmund menjemput gadis lain. Dan seperti sebelumnya, gadis itu tidak selamat. Kembali ke rumah, ibu Edmund semakin curiga. Dia mengunjungi gereja dan mengaku kepada pendeta bahwa putranya telah berubah menjadi aneh. Dia mengakui bahwa putranya pernah mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyerang seorang gadis. Dan dengan semua berita tentang wanita yang hilang di kota, dia khawatir putranya mungkin benar-benar terlibat. Pendeta menyarankan agar dia membawa Edmund ke gereja. Sang pendeta akan berbicara langsung dengan bocah itu.
Di sisi lain, aksi Edmund tidak berhenti, perbuatannya terus berlanjut. Suatu hari, dia menjemput 2 orang gadis yang merupakan seorang mahasiswi yang bepergian di rute yang sama. Dia menawarkan tumpangan, tetapi begitu mereka mencapai jalan terpencil, Edmund mengeluarkan pistol dan menembak keduanya di tempat. Where? Edmund tidak berhenti di situ. Dia memutilasi tubuh mereka, memotong lengan, kaki, dan bahkan kepala mereka. Lalu dia membawa tubuh salah satu gadis itu kembali ke rumah dan memantap-mantapi mayatnya. Malam itu, ibunya mendengar suara-suara aneh dari kamar Edmund. Ketika dia memeriksa, Edmund bersikeras dia sedang tidur dan tidak ada yang terjadi. Ibunya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa membuktikannya. Keesokan paginya, Edmund berjalan ke dapur mengenakan celana dalam yang robek. Ibunya tertawa terbahak-bahak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, mereka tertawa bersama. Dan untuk sesaat, Edmund merasakan sesuatu yang jarang dia rasakan, yaitu koneksi. Ibunya kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawanya ke gereja, tapi Edmund punya pikiran lain. Dalam benaknya, Edmund percaya bahwa dirinya ini adalah iblis, dan iblis tidak bisa melangkah ke tempat suci. Edmund mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak akan pergi hari ini, mungkin lusa. Tapi jauh di lubuk hatinya, Edmund merasa bahwa ibunya sudah mulai mencurigainya. Paranoid dan kemarahan mengambil alih dirinya. Edmund bergegas ke kamarnya, mengeluarkan sisa-sisa tubuh gadis tersebut yang telah dimutilasi dan sekali lagi menggenjot tubuh itu. Setelahnya, Edmund akan mengincar gadis lain. Sama seperti sebelumnya, dia membunuhnya, memutilasi tubuhnya, dan membuang lengan serta kakinya ke laut. Every day, the cherry flavored, fully grown man. At 6. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan bagian tubuh yang terdampar di sebuah pantai. Berita itu menyebar dengan cepat. Ketika ibu Edmund melihat berita itu, kecurigaan semakin kuat dalam benaknya. Dia tidak bisa mengabaikannya lagi, jadi dia langsung masuk ke kamar Edmund dan mulai mencari petunjuk. Tetapi dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Beberapa saat kemudian, Edmund masuk dan memergoki ibunya. Dia bertanya apa yang ibunya lakukan di kamarnya. Ibunya menghadapinya, bertanya apakah dia yang membunuh gadis-gadis itu. Edmund menyangkalnya dengan dingin. Ketegangan pun meledak, mereka bertengkar lagi. Dan dengan marah, Edmund keluar dari rumah. Ditinggal sendirian, ibunya membuka salah satu laci dan menemukan sepucuk surat yang ditujukan kepadanya. Saat membacanya, ibunya menangis terseduh-seduh. Saat melihat dirinya di cermin, dia akhirnya menyadari kebenaran. Dia telah gagal menjadi ibu untuk anaknya. Dia tidak pernah memberinya kasih sayang yang seharusnya diberikan seorang ibu. Yeah, you ought to go back. I missed you. Di sisi lain, Edmund mengemudi tanpa tujuan di kota. Kilasan-kilasan semua korbannya menghantuinya. Kemudian, dia menepi di depan sebuah garasi, diliputi rasa bersalah, kemarahan, dan kebingungan. Dalam momen rapuh itu, pikirannya membayangkan gambar aktor favoritnya. Kemudian muncullah bayangan iblis, lalu iblis itu memberitahunya apa yang harus dia lakukan selanjutnya, yang dimana ia harus membunuh ibunya. Malam itu, saat ibunya tertidur pulas, Edmund menyelinap ke kamarnya dan memukul kepalanya dengan palu. Kemudian, dia memotong-motong tubuhnya, memasukkan potongan-potongan itu ke mesin penggiling, menghapus semua jejak keberadaannya. Just like your goddamn father. Setelah itu, dia membawa kepala ibunya ke dalam kamarnya dan memantap-mantapinya dengan cara yang sangat menjijikan. Keesokan paginya, teman ibunya tiba di rumah. Dia merasakan ada yang tidak beres ketika ibu Edmund tidak menjawab.
Sebelum dia bisa bereaksi, Edmund mencengkeramnya dari belakang, mematahkan lehernya, dan membunuhnya juga. Oh my God. Tapi bahkan setelah itu, Edmund tidak berhenti. Dia terus mengincar gadis-gadis muda satu demi satu. Lalu suatu hari, sesuatu berubah. Dia tersadar apa yang sedang dia lakukan. Karena kewalahan oleh semua yang telah dia lakukan, dia akhirnya mengangkat telepon dan memanggil polisi. Edmund mengakui semuanya, mengatakan dia ingin menyerahkan diri. Pihak berwenang bergegas ke lokasi dan menangkapnya. Selama interogasi, seorang psikiater didatangkan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Edmund. Dengan tenang, Edmund menceritakan semuanya. Bagaimana dia membunuh, mengapa dia melakukannya, dan bagaimana perasaannya. Namun, saat sesi berakhir, psikiater menekan tombol untuk memanggil penjaga, namun tombolnya malah error. Hal ini dimanfaatkan oleh Edmund. Dia mendongak dan menyeringai. Lalu Edmund berkata, dia merasa ingin membunuh satu orang lagi di sini. Mendengar hal itu, membuat psikiater membeku karena ketakutan. Edmund mencoba mendekat dan berkata, "Aku sudah membunuh begitu banyak wanita, apa salahnya satu lagi?" Lalu, tepat ketika ketegangan memuncak, seorang petugas membuka pintu ruang interogasi. Di sini, Edmund bersandar, ia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku hanya bercanda." Dan dengan itu, kisah mengerikan ini berakhir. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.